Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 12. Di video kali ini kita akan belajar bab yang selanjutnya, yaitu bab kedua di Matematika Peminatan tentang turunan fungsi trigonometri. Oke, tujuan pembelajaran yang akan kita lalui adalah kalian dapat menentukan turunan fungsi trigonometri sederhana menggunakan prinsip turunan yang telah dipelajari di kelas 11. Kemudian, kalian dapat menerapkan konsep turunan fungsi trigonometri dalam menyelesaikan soal. Oke, sebelum kita masuk ke inti materi, ini ada beberapa manfaat dan aplikasi ketika kita sudah belajar tentang turunan fungsi trigonometri. Banyak sekali sebenarnya aplikasi di dalam kehidupan kita, ya, di antaranya perputaran gerigi pada mesin jam mekanik atau jam analog, ya. Jika kalian melihat di sana banyak sekali roda atau gerigi. Begitu pula jika kalian melihat misalkan sepeda, ya, gearnya, ya, banyak sekali yang menggunakan konsep gear, ya, di dalam kehidupan kita. Kemudian ini ada biang lala, ya, atau baling-baling seperti ini, ya. Saya yakin kalian pernah menaikinya di wahana-wahana, ya. Itu juga berkaitan dengan trigonometri. Oke, kemudian ada sedikit motivasi sebelum kita mulai pelajaran, yaitu jika kalian melihat jam, ya, dilihat atau tidak, ia tetap berdenting. Dihargai orang atau tidak, ia tetap berputar. Walau tak seorang pun mengucapkan terima kasih, ia tetap bekerja. Setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik. Ya, jadi motivasi kita di video ini yaitu kita harus berintrospeksi diri, ya. Setiap waktu yang kita sudah lalui, entah 1 menit, 1 detik, bahkan 1 jam, ya, kita sudah melakukan apa saja di waktu yang kita sudah lalui. Apakah sesuatu yang bermanfaat, yang bernilai ibadah, atau sesuatu yang sia-sia. Oke, kita masuk ke materi. Sebelumnya kita akan mengingat kembali konsep turunan fungsi aljabar yang sudah dipelajari di kelas 11. Oke, turunan sendiri itu berangkat dari definisi limit, ya. Atau lebih tepatnya tentang garis singgung kurva. Ya, sebuah kurva mempunyai sebuah garis singgung, ya, itu dirumuskan dengan, jika kurvanya fx, maka dirumuskan dengan limit fx plus h min fx per h untuk h mendekati 0. Di dalam interval x sampai h. Oke. Kalian ingat-ingat lagi. Kemudian, ada lagi kita ingat tentang rumus jumlah dan selisih sudut di trigonometri. Ya, ini akan kita pakai nanti. Yang pertama, sin A plus sin B sama dengan 2 sin setengah A plus B cos setengah A min B. Kemudian sin A min sin B sama dengan 2 cos setengah A plus B sin setengah A min B. Kemudian cos A plus cos B sama dengan 2 cos setengah A plus B cos setengah A min B. Dan yang terakhir cos A min cos B sama dengan min 2 sin setengah A plus B sin setengah A min B. Silahkan kalian hafalkan dengan cara apapun, cara yang mudah, bisa menggunakan trik, ya. Silahkan kalian buat sendiri. Kemudian kita ingat lagi aturan turunan untuk pembagian dua fungsi. Misalkan fx sama dengan u per v, maka f aksen x adalah u aksen v dikurangi u v aksen dibagi v kuadrat. Oke. Ingat juga tentang aturan turunan perkalian fungsi. Kemudian yang baru saja kita pelajari kemarin, limit
fungsi trigonometri, yaitu limit sin x per x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Dan yang lainnya. Oke, hari ini kita akan membuktikan atau mencoba menemukan siapa sih turunan dari fungsi fx sama dengan sin x. Ya, kita sama-sama perhatikan di sini. Yang pertama berangkat dari definisi dulu. Definisi turunan yaitu limit fx plus h min fx per h. Di sini fx-nya adalah sin x. Maka kalau fx per h menjadi sin x plus h min sin x per h untuk h mendekati 0. Nah, setelah ini kita jabarkan menggunakan rumus jumlah dan selisih sudut. Oke, seperti yang tadi, maka kalian anggap ini adalah A dan ini adalah B. Untuk sin min sin atau sin A min sin B itu adalah rumusnya 2 cos setengah A plus B, di mana A-nya adalah X plus H, B-nya ditambah X. Dikali sin setengah A min B, A-nya X plus H, B-nya X. Maka kita dapatkan 2 cos setengah 2X ya, ini di sini X ditambah X plus H, sin. Nah, ini X-nya coret, habis. Sisanya tinggal H. Ya. Maka 2 sin setengah H per H untuk H mendekati 0. Oke, sampai bentuk ini kita akan pisah bentuknya. Ini kan perkalian, maka menggunakan sifat limit menjadi limit perkaliannya itu masing-masingnya. Oke. Nah, untuk limit yang depan kita ambil 2 cos setengah 2x plus h. Ini setengah kali 2 kan x ya. Setengah kali h setengah h. Nah, kita ambil yang depannya ini. Kemudian dikali limit, nah ini sin setengah h per h. Nah, jadi per h-nya kita ambil untuk bagian belakang. Di sini. Oke ya. Ini adalah limit hasil perkalian. Sama saja dengan atasnya. Oke, sekarang kita substitusikan nilai h. Nilai h mendekati 0. Kita substitusikan. Hanya di sini 0. Maka setengah kali 0 jelas 0. Maka sisanya adalah 2 cos x plus 0. Ya, berarti cos x. Berarti 2 cos x. Yang belakang ini menggunakan limit trigonometri untuk x mendekati 0. Ini h mendekati 0. Yaitu sin x per x. Atau sin setengah h per h. Ini kan coret. Ya, jadi setengah. Nah, dari bentuk ini kita dapatkan cos x. Jadi, turunan dari fx sama dengan sin x adalah cos x. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan menemukan siapa turunan dari fx sama dengan cos x. Oke, sama seperti tadi, kita menggunakan definisi turunan limit fx plus h min fx per h. Jika fx-nya adalah cos x, maka fx plus h adalah cos x plus h. Min cos x per h untuk h mendekati 0. Menggunakan rumus jumlah dan selisih tadi, sama, kita anggap x plus h adalah a, x adalah b. Maka untuk rumus cos min cos adalah min ya, jangan lupa min 2 sin setengah a plus b atau x plus h plus x sin setengah a min b atau x plus h min x. Sama ini kita coret. Kemudian min 2 sin setengah 2x plus h sin setengah h per h. Sama, kita pisahkan hasil kali limitnya, yaitu yang depan menjadi min 2 sin x plus setengah h, yang belakang sin setengah h per h. Yang depan menjadi 2 sin x. Jika kita substitusikan hanya mendekati 0,
maka ini menjadi setengah kali H, setengah kali 0 atau 0. Jadi sisanya min 2 sin X. Yang belakang ini adalah setengah. Maka dihasilkan negatif sin X. Jadi turunan dari fx sama dengan cos X adalah min sin X. Oke, silahkan diingat-ingat. Kemudian yang selanjutnya, bagaimanakah turunan dari fx sama dengan tan X? Nah, kita punya identitas di mana tan X adalah sin X per cos X di sini. Nah, bagaimana turunannya? Turunannya kita menggunakan bentuk pembagian atau U per V. Di mana U adalah sin X, V adalah cos X. Oke, ini. Kalian ingat bahwa U aksen artinya turunan dari sin X, yaitu cos X. Ya, dikali V. V itu adalah cos X min U. U itu adalah sin X. V aksen tadi berarti turunan dari cos X, yaitu min sin X. Per V kuadrat atau cos X kuadrat. Hasilnya cos X kali cos X cos kuadrat dan min kali min plus sin kali sin kuadrat per cos kuadrat X. Kita tahu identitas bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X adalah 1. Maka 1 per cos kuadrat X atau sama dengan secant kuadrat X. Jadi turunan pertama dari tan X adalah secant kuadrat X. Oke, silahkan diingat-ingat. Kemudian selanjutnya, turunan dari kotangan X. Kita tahu bahwa kotangan adalah kebalikan dari tangen, yaitu cos per sin. Maka di sini, yang sebagai U adalah cos X, sebagai V adalah sin X. Maka rumusnya U aksen. Turunan dari cos itu adalah min sin, kali V itu adalah sin X, min U adalah cos X, dikali V aksen adalah turunan sin X atau cos X. Hasilnya adalah min sin X, min sin kuadrat X, maaf ini kurang X ya. Min sin kuadrat X, min cos kuadrat X per sin kuadrat X. Minnya kita tarik ke depan, menghasilkan seperti itu, menggunakan identitas sama dengan min 1 per sin kuadrat X atau sama dengan min kosekant kuadrat X. Jadi turunan pertama dari kotangan X adalah min kosekant kuadrat X. Oke, kesimpulannya ada beberapa hasil turunan dari beberapa fungsi trigonometri, yaitu turunan pertama dari fx sama dengan sin x adalah cos x. Turunan pertama dari fx sama dengan cos x adalah min sin x. Turunan pertama fx sama dengan tan x adalah secant kuadrat x. Turunan pertama dari kosekant x, nah ini tambahan ya, itu adalah min kosekant x kali kotangan x. Turunan pertama dari secant x adalah secant x dikali tangan x. Dan turunan pertama dari kotangan x adalah minus kosekant kuadrat x. Nah, silahkan pause videonya dan tulis di buku masing-masing. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, kita akan mencari turunan pertama dari 4 sin x. Perhatikan di sini bahwa 4 di sini adalah suatu koefisien. Jadi tidak berpengaruh terhadap fungsi sin x. Maka turunan pertamanya adalah ya 4. Kita tuliskan turunan sin x apa tadi? Cos x. Jadi turunan dari 4 sin x adalah 4 cos x. Kemudian nomor 2. Turunan dari fx sama dengan x pangkat 3 plus 5 cos x. Di sini adalah kombinasi dari aljabar dan trigonometri. Turunan dari x pangkat 3, diingat-ingat kembali, yaitu 3x kuadrat. Jadi pangkatnya turun, kemudian pangkatnya kurangi 1. Ditambah 5 tadi sama ini koefisien turunan cos x. Ingat turunan cos x adalah min sin x. Jadi turunannya adalah 3x kuadrat min 5 sin x.
Contoh soal yang terakhir. Diketahui fx sama dengan sin x dan gx sama dengan akar 3 cos x. Jika min f aksen x sama dengan g aksen x, tentukan nilai x untuk x di antara 0 sampai v per 2. Jawab. Pertama kita cari dulu turunan fx. Turunan fx sama dengan sin x yaitu cos x. Oke, kemudian kita cari turunan gx. Ingat akar 3 ini sebagai koefisien. Maka turunan dari gx yaitu g aksen x adalah turunan dari cos x adalah min sin x. Kita taruh minnya di depan menjadi min akar 3 sin x. Diketahui di soal yaitu min turunan pertama dari f sama dengan turunan pertama dari g. Min ya di sini min minus turunan pertama dari fx yaitu cos x. Jadi min cos x sama dengan turunan pertama dari g yaitu min akar 3 sin x. Kita sama-sama kalikan min 1 atau minnya kita coret menjadi cos x min akar 3 sin x. Semua ruas kita bagi dengan cos x. Maka menghasilkan 1 min, nah ini sin x per cos x tan x. Menghasilkan tan x sama dengan 1 per akar 3 atau 1 per 3 akar 3. Ingat di sini yang diminta adalah 0 sampai 90 derajat ya atau kuadran 1. Berapa nilai x di kuadran 1 untuk yang hasilnya 1 per akar 3 atau sepertiga akar 3 yaitu x sama dengan 30 derajat. Oke, terima kasih. Itu adalah materi yang pertama kita di turunan fungsi trigonometri. Silahkan kerjakan kuisnya di Kuiper dan jangan lupa kerjakan ulang di buku tugas. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.